Anda kembali menyaksikan dialog khusus, tentunya dalam tema yang sangat spesial. Dan saya Devi Ade bisa kembali hadir untuk menyapa Anda tentunya dalam keadaan sehat pada sore hari ini. Dan pemirsa, setelah sekian lama kita tidak berdialog ya dengan tim dari RSUD Gambiran Kota Kediri, hari ini, sore ini, kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang sangat spesial sekali yang pastinya nanti akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan kesehatan yang sangat cocok sekali atau sayang banget kalau Anda lewatkan selama 1 jam ke depan. Sebelum kita membahas kepada tema atau terkait dengan tema sore hari ini, akan saya sapa terlebih dahulu satu persatu narasumber. Di segmen pertama ini sudah hadir 2 narasumber bersama dengan saya. Narasumber pertama akan saya sapa terlebih dahulu, ada Dr. Hanafi SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat sore Dr. Hanafi. Selamat sore Mbak Devi. Salam sehat, kabarnya juga sehat hari ini? Ya, amin. Oke, luar biasa sekali. Dan di sebelahnya Dr. Hanafi sudah hadir bersama saya juga ada Dr. Mahbub SPJP. Selamat sore juga dokter. Selamat sore. Baik, aktivitasnya hari ini apa saja dok? Ini juga masih dalam rangkaian Hari Jantung Sedunia pemirsa. Kenapa kami menghadirkan spesialis jantung dari RSUD Gambiran Kota Kediri? Karena tanggal 29 September atau tepatnya kemarin ya dok ya, ini seluruh masyarakat di dunia ini memperingati Hari Jantung Sedunia. Nah, tentunya terkait dengan Hari Jantung, dokter-dokter yang sudah hadir bersama saya di sini ini juga merupakan peran penting bagi masyarakat khususnya dalam menangani penyakit jantung begitu. Kalau saya tanya terlebih dahulu nih kepada Dokter Hanafi terkait dengan peringatan Hari Jantung begitu ya yang diperingati kemarin, ini sebenarnya visi misinya apa sih dok? Ya, jadi World Heart Day ya, atau Hari Jantung Sedunia, ini memang tiap tahun kita peringati. Misinya ada 2 di sini ya. Pertama adalah informatif, ya. Yang kedua adalah edukasi. Ya. Jadi khusus untuk tahun ini dengan tema Use Heart for Every Heart. Jadi sehat jantung untuk semua. Kenapa kok diperingati? Karena angka kematian jantung di dunia ini masih tertinggi. Khusus di Indonesia bukan hanya tertinggi kematiannya, biaya perawatannya juga paling tinggi yang menghabiskan dana banyak, khususnya BPJS. Oke, jadi ini saya juga mengutip dari salah satu sumber ini yang menyebutkan, nanti kalau misalkan ada yang salah mohon dikoreksi dokter, terkait dengan data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ini menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner dan stroke ini masih menduduki peringkat pertama dan kedua penyebab kematian utama di dunia. Ini kalau sudah menyebutkan kematian utama di dunia ini sudah mengerikan begitu ya dokter. Adapun jumlah kematian akibat penyakit jantung secara global ini mencapai 18,6 juta orang setiap tahunnya. Ini juga cukup tinggi ya, dari penduduk di Indonesia saja sebanyak 200 juta sekian begitu ya. Nah, menanggapi hal itu tentunya peran dari dokter jantung sendiri di RSUD Gambiran ini sangat luar biasa. Selama ini bagaimana dok? Ya, jadi ini himbauan dari Menkes. Himbauan dari Menkes mengajak untuk mencegah penyakit-penyakit kardiovaskular ini dengan deteksi dini. Ya. Jadi informatif yang tadi saya lanjutkan tadi, informatif kita selalu memberikan informasi, dan yang kedua edukasi, khususnya adalah secondary prevention, jadi pencegahan, jangan sampai kalau sudah kena jangan sampai bertambah parah, atau jangan sampai kena dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, ada 2 di sini, kalau boleh disingkat itu, ya, ada cerdik ya. Apa cek itu cerdik? Pertama, cek kesehatan sedini mungkin. Ya. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Ya. Yang utama ketiga, ini ya. Iya. Yang ketiga adalah regular exercise ya, olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, dan yang terakhir adalah kelola untuk stres. Ya.
Berarti memang stres ini sangat mempengaruhi ya? Iya, stres ini nanti dampaknya itu hormon-hormon ini yang berpengaruh ya. Hormon yang termasuk mempercepat denyut jantung, hormon yang membuat pembuluh darah ini menjadi menyempit, banyak faktor di situ. Oke, berarti tentunya di sini yang sudah disampaikan Dokter Hanafi tadi pemirsa bukan hanya stres secara pikiran, tapi kelelahan fisik pun juga bisa mengakibatkan ke detak jantung. Iya, maka dikatakan istirahat yang cukup itu cerdik. Nah, itu Oke, singkatannya. baik. Sekarang beralih dulu ini ke Dokter Mahbub. Ini tadi Dokter Hanafi ini yang merupakan senior dokter ya. Tentunya banyak sekali pengalaman dan juga Dokter Mahbub yang sudah hadir. Dokter Mahbub, kalau terkait dengan penyakit jantung ini di RSUD Gambiran sendiri biasanya itu yang paling banyak itu ditangani masalah apa, Dok? Oke, terima kasih Mbak Devi. Melengkapi dari informasi dari Dokter Hanafi tadi memang betul. Memang kenyataannya saat ini di Gambiran angka kunjungan poli jantung kami dalam 1 bulan itu bisa mencapai hampir 1.500 kunjungan ya. Iya. Kemudian angka rawat inap, terutama ICU nih. ICU itu kan Intensive Cardiac Care Unit, tempat kita merawat pasien-pasien dengan kegawatan jantung ya. Iya. Kita punya 7 bed saat ini, 7 bed Intensive Cardiac Care Unit ya. Ternyata dalam 1 bulan itu pasiennya bisa 60-70 pasien. Pasien berganti-ganti terus. Oke, dalam kurun waktu 1 bulan. 1 bulan ya? Jadi hanya 7 bed, tapi pasien sampai 60-70 pasien. Jadi Oke. 1 bed itu pasien pindah ruangan, pasien pulang diisi lagi di satu, seperti itu. Artinya apa? Memang cukup banyak. Frekuensi penyakit jantung ini cukup banyak di kota Kediri secara khusus ya, secara khusus di kota Kediri. Dan ternyata memang tidak hanya di kota Kediri, data dari Mbak Devi kan di seluruh dunia maupun di Indonesia. Kasus apa yang paling banyak? Untuk kasus dirawat jalan itu adalah biasanya hasil dari komplikasi penyakit jantung yang lain. Apa sih hasil komplikasi dari penyakit jantung yang lain? Hampir semua penyakit jantung bila sampai pada tahap akhir itu adalah hasilnya adalah payah jantung atau gagal jantung atau kita kenal sebagai jantung bengkak. Oke. Dan pasien seperti inilah yang mayoritas kami tangani di rawat jalan, di poli seperti itu. Pasien mungkin sekitar 50%, 60%, 60% lebih. Iya. Dengan berbagai penyebab ya, apakah penyebabnya karena jantung koroner, apakah penyebabnya karena kelainan jantung bawaan, apakah penyebabnya karena kelainan klep jantung, kemudian kelainan irama jantung yang berujung kepada gagal jantung atau payah jantung yang paling banyak. Oke, iya. Selebihnya apa? Selebihnya ya belum sampai ke sana. Misalkan gangguan listrik jantung tapi masih belum sampai payah jantung. Gangguan jantung koroner belum sampai gagal jantung. Itu adalah 40 persennya, 30-40%. Dan ternyata untuk kasus-kasus seperti ini bukan hanya kalau kita dengar pas penyakit jantung kan berarti asosiasinya kan sudah tua ya. Iya, Ternyata betul. enggak. Ternyata ya pasien di poli kita ya ada yang istilahnya dari segi usia ya Mbak Devi ya. 60 ke atas banyak banget. Ya kan? 50 sampai 60 banyak. 40 sampai 50 banyak juga. Oke. 30 sampai 40 banyak, 20 sampai 30 ada. 20 Masih sampai muda 30 sekali ya. ada. Bahkan yang terakhir kemarin kami rawat di ICU itu usianya 20 tahun. 20 tahun tapi mengalami serangan jantung. Ini kan tidak menyangka ya kita ya, 20 tahun tapi mengalami serangan jantung. Karena apa? Karena ada faktor-faktor resiko di balik itu. Apa saja mungkin nanti akan dibahas oleh Dr. Mirza dan Dr. Arifta ya, yang itu tidak dicegah seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Hanafi tadi. Tidak dicegah, tidak ada cek kesehatan berkala, tidak ada menghentikan faktor resiko rokok, yang pada akhirnya komplikasinya adalah serangan jantung. Dan serangan jantung inilah yang paling banyak pasien yang kita tangani di rawat inap, terutama Intensive Cardiac Care Unit atau ICU, serangan jantung. Yang kedua adalah gagal jantung akut. Artinya gagal jantung yang sifatnya terjadi perberatan mendadak tiba-tiba sehingga pasien jatuh dalam kondisi sesak nafas harus dirawat di Intensive Cardiac Care Unit. Dua itu yang paling banyak. Gagal jantung akut dan serangan jantung atau jantung koroner akut, istilahnya seperti itu. Oke, kalau tadi sudah disampaikan terkait usia ya Dok ya. Betul. Kalau selama ini yang sudah ditangani di RSUD Gambiran Kota Kediri itu persentase paling banyak itu rentang usia sekitar? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwasannya memang yang paling banyak tetap usia lanjut ya, iya. istilahnya kalau kita adalah sekitar 55 ke atas.
Tetapi ternyata saat ini terjadi pergeseran. Betul begitu ya Dr. Hanafi ya? Iya, Dr. Hanafi yang pengalamannya lebih banyak ini. Ternyata Oke. ada pergeseran tuh. Iya, iya. Ternyata usia 30 sampai 55 sekarang hampir setara. Mungkin ya nggak sampai 50-50 ya, tapi mungkin sekitar 60-40, ternyata 40% adalah di antara usia 30 sampai 55 tahun. Oke, dan bahkan usia muda 20 tahun juga masih Betul. sudah bisa terserang Betul, gitu ya. dan itu bisa laki-laki, bisa perempuan dengan berbagai penyebab. Oke, kalau tentunya sekarang melihat kasus ini anak-anak muda pun bisa terkena penyakit jantung. Itu kira-kira penyebabnya apa sih, Dokter Hanafi? Ya, tadi dikatakan pesan dari Pak Menkes itu, ya, diet yang seimbang, ya, Iya. diet yang sehat Yang sehat, dan seimbang. Ya, sekarang kan banyak makanan yang tidak sehat ya, banyak kurang sehat. mengandung natrium, ya, jadi natrium nanti akan mempengaruhi tekanan darah jadi naik. Jadi ya, yang dikatakan kurang sehat ya begitulah. Oke, makanan instan, Makanan junk food instan, seperti itu memang ya, harus dikurangi. betul. Diganti dengan pola-pola makanan sehat seperti sayur, buah, olahraga, seperti itu Betul dokter ya. sekali. Oke, kalau berbicara tentang penyakit jantung, itu sebenarnya banyak sekali macamnya begitu ya. Nah, ini yang ada di sekitar masyarakat atau mungkin yang sering menyerang masyarakat itu penyakit jantung yang apa dokter? Porsi terbanyak darah tinggi. Darah tinggi, Darah oke. tinggi. Itu pun tidak bisa mengenal usia. Ya, darah tinggi, kemudian karena kelainan metabolik. Oleh karena itu kan deteksi Dini. laboratorium ini mempengaruhi, bisa melihat itu faktor risiko, apakah ada darah tinggi, apakah ada diabetes, gula yang tinggi itu, atau kan hiperlemakemi, ya, hiperlipidemi. Ya, itu nanti ini Kolesterol semua ini tinggi nanti termasuk ya. nanti akan dampaknya berakhir dengan kelainan jantung dan pembuluh darah. Oke, baik pemirsa, luar biasa sekali sedikit perbincangan kita di segmen awal ini, dan sesaat lagi kami akan kembali hadir untuk mengulas tentang tema kita hari ini, yakni mitos atau fakta tentang kesehatan jantung bersama dengan RSUD Gambiran Kota Kediri. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penyakit jantung di Kota Kediri cukup banyak. Angka kunjungan poli jantung di Rumah Sakit Gambiran lebih dari 1.500 pasien per bulan. Jumlah pasien rawat inap pun di ICCU sekitar 60-70 pasien per bulan. Melihat fakta di atas, perlu dukungan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung maupun mencegah kekambuhan penyakit jantung. Selain menerapkan gaya hidup sehat, pemeriksaan secara rutin bisa menjadi langkah menuju jantung sehat. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran memiliki 4 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta fasilitas pelayanan pemeriksaan penyakit jantung yang lengkap. Rumah Sakit Gambiran selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesehatan jantung masyarakat. Akan ada pula pemeriksaan jantung gratis dan senam jantung sehat di kegiatan Car Free Day tanggal 2 Oktober. Acara ini bekerja sama dengan Dokter Ahli Kardiologi Indonesia dan Yayasan Jantung Indonesia sebagai bagian dari World Heart Day 2022. Selalu jaga kesehatan jantung kita. Selamat Hari Jantung Sedunia 29 September 2022. Use heart for every heart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.